Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teman-teman pada kesempatan pagi hari ini masih tetap dengan Ernest Komputer Official dari Kota Banjar, Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Pada kesempatan pagi atau hari ini saya akan coba share tutorial cara mengganti atau membongkar LCD laptop Acer. Bisa dilihat teman-teman, di hadapan kita sudah ada satu buah laptop Acer One 14 ya, bisa dilihat. Langsung saja tanpa banyak basa-basi, bisa diperhatikan biar jadi edukasi, biar bisa jadi ilmu, biar bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya ketika akan mengganti LCD laptop punya teman-teman semuanya. Saya akan coba dengan mempersiapkan pinset ya. Yang kita siapkan itu pinset yang jangan dari logam, tapi dari ininya, dari plastik atau dari fiber, agar nanti ketika kita membongkar casing laptop ini tidak menyebabkan tergores atau menjadi cacat ya. Pinset 2 buah dan juga obeng nanti akan diperlukan juga untuk obengnya. Obeng nanti diperlukan juga. Oke, biar tidak kepanjangan durasi, biasa saya akan minum dulu biar fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Biar enak ngobrol teman-teman ya. Cara membongkarnya, cara melepasnya ya sementara pasti kita pastikan, karena kebetulan untuk laptop ini itu tidak ada ini teman-teman, tidak ada bautnya. Biasanya kan kalau di video saya sebelumnya di bawah ini nggak ada bautnya teman-teman. Ada bautnya di sekeliling, di bawah biasanya seperti sebelah ini, terus sebelah sana, terus di atasnya juga ada bautnya. Tapi kebetulan untuk laptop yang ini nggak ada bautnya teman-teman. Jadi ini sistem pengunci, pakai pengunci. Jadi sebenarnya untuk membongkarnya itu lebih mudah yang pakai baut teman-teman. Karena kalau pakai sistem pengunci gini kita harus berekstra hati-hati ketika membongkarnya. Karena dikhawatirkan ada pengait yang bisa menyebabkan di sekeliling ini bisa menyebabkan patah. Oke, gampang saja teman-teman, tinggal di ini aja ya, tinggal dilepas aja seperti ini. Coba pakai pinsetnya jangan yang dari logam teman-teman ya, jangan dari logam, biar tidak menyebabkan tidak menyebabkan ininya patah, pengaitnya. Pinset jangan mempergunakan logam, harus pelan-pelan. Coba saya ini ya, biar kelihatan ya, biar jadi ilmu juga. Tinggal pakai ini nih, pinsetnya kayak gini teman-teman, yang pipih tapi jangan yang ada logam ya. Bisa lihat, nah seperti ini. Tinggal diurut aja satu persatu pelan-pelan. Hati-hati patah teman-teman ya, hati-hati patah, dikarenakan ini ada pengaitnya di dalam teman-teman, ada pengaitnya. Nah seperti ini, seperti ini udah terlepas. Terus untuk bagian bawahnya pakai tangan bisa, harus pelan-pelan banget pakai perasaan ini. Coba saya balikin biar terlihat dengan jelas ya. Sebelah kanannya yang pakai pinset aja, pakai sebentar nih, dicongkel sedikit harus pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru. Setelah gini tinggal di gini teman-teman, langsung pakai pinset yang ujungnya lancip. Kalau tadi kan yang ini ya, yang pipih gini ya, ini kan beda, ada 2 pinset yang sering dipakai. Langsung ditarik aja pelan-pelan pakai perasaan. Nah yang sebelah kirinya juga sama. Hati-hati teman-teman, ketika membuka ini harus sangat hati-hati, karena di sini rawan banget bisa patah, bisa menyebabkan patah untuk misalnya itu teman-teman. Ini udah terlepas ya. Nah, saya simpan. Coba ini dalamnya seperti teman-teman, coba kita dekatkan biar lebih jelas buat teman-teman juga ya.
Ini beda dengan video yang sebelumnya teman-teman, dengan tutorial atau video yang sebelumnya bisa dilihat. Coba saya dekatkan, susah juga ya. Ini kebetulan ini pakai engsel atas bawah teman-teman. Engselnya ya bisa dilihat ya, ini engselnya, engsel lagi bautnya. Nah, sebelah kanan juga sama. Jadi ini dia pakai kuping atas bawah, tinggal dilepas saja. Bisa diperhatikan, coba saya begini aja ya posisinya biar nyaman. Harusnya sih 2 orang sih ini, yang satu pegang kamera, yang satunya lagi membongkar, harusnya seperti itu. Ini dia lepas aja. Hati-hati baunya kecil banget teman-teman. Ini baunya kecil banget. Ini baunya segede kutil. Oh, ini satu lagi belum ya. Yang bawahnya satu lagi belum. Perhatikan. Nih. Ini baunya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah LCD-nya. Setelah LCD terlepas, coba saya agak jauhkan ya biar jadi paham ngerti juga. Karena kalau terlalu dekat agak susah juga sih. Nah, jangan lupa untuk ini ada soketnya dilepas aja. Perhatikan baik-baik. Ini apa namanya, isolasinya dilepas dulu. Ini masih bawaan pabrik teman-teman. Nah, setelah ini udah terlepas. Seperti ini teman-teman. Udah terlepas. Ini LCD-nya berjenis kuping atas bawah ya. Atas bawah. Jadi kadang-kadang ke sini juga ada yang ini teman-teman. Kadang-kadang yang ngejapri yang mungkin masih awam orangnya ya. Ganti LCD berapa? Ya saya juga kan belum tahu, soalnya kan LCD itu banyak jenisnya. Ya seperti ini ada yang atas bawah. Seperti ini kan atas bawah ya. Atas bawah, terus ini juga sebelah kanan atas bawah. Gitu kan. Ada yang kanan dan kiri gitu, untuk jenis LCD-nya. Jadi tetap harus dilakukan pengecekan jenis LCD-nya itu seperti apa. Arti jenis LCD itu pastikan harus sesuai, harus pas. Dan ketika melakukan pembelian harus disesuaikan dengan soketnya. Apakah sebelah kanan atau sebelah kiri? Karena kalau ini kan kebetulan kalau dibalik gini ini sebelah kiri ya. Untuk soketnya nih sebelah kiri ya. Nah, nanti kalau ketika teman-teman membeli kalau kupingnya sih betul atas dan bawah gitu kan untuk kupingnya, tapi ternyata apa namanya ini, soketnya itu kan sebelah kanan. Soalnya ada juga yang soket sebelah kanan teman-teman. Ini kan sebelah sini ya, nih lihat, nih kelihatan ya, ini berarti kan soket sebelah sini ya, sebelah sini. Nah, ketika teman-teman misalkan kesalahan membeli, ternyata soketnya itu ada sebelah sini, otomatis ini nggak nyampe ya kan, nggak nyampe, harus panjang ke sini. Berarti kan kesalahan membeli. Dan makanya ketika membeli LCD juga harus hati-hati. Pastikan posisi LCD-nya harus sama persis dengan bawaan laptopnya. Seperti itu teman. Jadi nggak asal beli, nggak asal beli LCD beres, enggak. Harus tetap dicek. Harus dicek betul-betul posisi, terutama di bagian kuping dan soket. Itu harus tepat, harus pas banget. Begitu teman-teman. Jadi tetap kita harus mengutamakan keselamatan unit yang kita kerjakan, apalagi kalau barang orang gitu. Jadi nggak asal-asalan. Karena tetap saja ketika kita baru pertama kali membongkar suatu LCD ya, suatu laptop, kalau baru pertama kali pasti bingung. Saya juga dulu seperti itu. Saya sekolah seperti ini, belajar seperti itu memerlukan waktu sekitar 4 atau 5 tahun teman-teman.
untuk belajar seperti ini, praktek seperti ini. Nah, teman-teman yang melihat video ini cukup dengan menonton konten-konten yang ada di video saya bisa menimba ilmu, bisa mendapatkan manfaat dari channel saya. Yaitu syaratnya itu satu, jangan skip-skip, karena kalau skip-skip ya dipastikan akan gagal paham gitu kan, nggak bisa akan masuk ya, karena kan pelajarannya kan dilewat-lewat gitu untuk menontonnya. Sedangkan saya untuk bisa seperti ini bisa waktu sekolah itu bisa sampai 4-5 tahun untuk bisa seperti ini. Sedangkan teman-teman hanya tinggal menonton saja, di skip saja, bukan aneh. Oke begitu teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai di sini. Mohon maaf itu hanya sekedar disclaimer saja ya, atau sekedar apa namanya, hanya sekedar wanti-wanti kalau pengen dapat ilmu ya harus benar-benar belajar, harus betul-betul memperhatikannya, penjelasannya dan lain sebagainya. Jadi nggak dilewat-lewat gitu. Soalnya biar jadi ilmu juga untuk bisa diturunkan ke anak cucu teman-teman semuanya. Oke teman-teman, terima kasih yang masih bersama kami, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe ke channel ini silahkan di subscribe dulu. Untuk channel ini selalu bermanfaat, bisa jadi referensi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Dan bagi yang belum subscribe ke channel kami yang lain yang tentang tausiah agama, tabligh akbar, tentang siraman rohani dan lain sebagainya, bisa dilihat di bawah ya, ada Arnas TV official di bawah, silahkan di subscribe saja gitu. Insya Allah itu juga bermanfaat untuk kontennya, karena kalau yang ini untuk konten yang Arnas TV official ya, yang TV official itu khusus tentang masalah agama dan kisah-kisah teladan begitu teman-teman. Dan kalau untuk yang channel ini yang Arnas Komputer Official ini khusus untuk membahas tentang permasalahan laptop dan komputer teman-teman semuanya. Dan kalaupun ada beberapa konten kami yang tentang mobiling, tentang jalan-jalan ataupun tentang wisata, itu hanya sekedar untuk biar tidak bosan gitu, biar tidak bosan. Dan itu pun tidak tiap waktu ketika kami ngupload seperti itu teman-teman, enggak. Itu paling kita hari Minggu untuk uploadnya, seminggu sekali gitu. Jadi itu hanya untuk selingan atau untuk biar tidak bosan gitu kan, untuk tentang objek wisata dan lain sebagainya. Tapi tetap konten utama kami untuk channel yang Arnas official ini atau Arnas Komputer Official ini, tetap konten utama kami adalah tentang servis laptop dan komputer, dan juga tips and trik jaringan internet. Oke, terima kasih teman-teman yang masih stay bersama kami. Jangan lupa di subscribe buat channel YouTube kami. Semoga bermanfaat, karena itu harapan kami semuanya. Bisa bermanfaat, bisa menyuguhkan konten-konten yang bisa memberikan edukasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih, itu saja yang kami persembahkan. Arnas Komputer dari Kota Banjar, Kota Jawa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.